Masli Season 1. Anime ini menceritakan seorang anak manusia yang dibuang karena tidak mempunyai tanda sihir, guys. Kemudian dipungut oleh seorang laki-laki dan dibesarkan seperti anaknya sendiri. Saat sudah dewasa, anak ini ketahuan polisi kalau dia tidak bisa sihir. Penasaran dengan kisah malang anak ini, langsung gaskan aja ke videonya. Dewa menciptakan dunia sihir di mana sesuatu menggunakan sihir. Terbang pakai sihir, angkat sesuatu pakai sihir, ya pokoknya semua pakai sihir lah. Dan di dunia ini, sihir dianggap sebagai anugerah dari dewa. Dan status sosial pun dinilai dari penguasaan seorang terhadap sihir. Di dalam hutan menceritakan sebatang kakek-kakek bernama Ringro Barnedet. Bar artinya bakar, dead artinya mati, ya kalau disambung mati dibakar. Airnya tulung. Dan si kakek-kakek itu mempunyai anak angkat bernama Mas Bandet, dan anak ini tidak mempunyai sihir sama sekali. Makanya tak heran kalau si Mas dan ayahnya tinggal di dalam hutan yang jauh dari keramaian, karena mereka mengasingkan diri dari orang lain. Karena di dunia sihir ini, jika ada seorang yang tidak bisa menggunakan sihir, akan dianggap sebagai anak cacat dan harus dimusnahkan dari dunia sihir ini. Makanya ayahnya Mas berinisiatif untuk melatih fisik Mas setiap harinya. Suatu hari ayahnya Mas ingin keluar dari rumah untuk membeli keperluan di kota. Dan berpesan kepada Mas jangan sampai menghancurkan pintu lagi. Dan jangan sampai kamu pergi ke kota. Ya karena merasa lapar, akhirnya dia memutuskan pergi ke kota secara diam-diam. Setelah sampai di kota, akhirnya Mas pergi ke sebuah toko kue dan membeli kue puff kesukaannya. Setelah memberikan uang ke penjual itu, alangkah kagetnya penjual itu karena koin yang diberikan penyok-penyok semua akibat kekuatan genggaman dari Mas. Kemudian Mas pun langsung memperbaikinya dengan tangan kosong. Dan tambah kaget lagi si penjual itu sampai mau beli truk. Nggak tahu, males pengen beli truk. Goblok! Setelah usai membeli kue, angin pun meniup jubah Mas hingga penutup kepalanya terbuka. Setelah semua orang tahu kalau Mas tidak punya garis sihir di wajahnya, akhirnya mereka semua kaget dan membuat suasana di sana jadi heboh. Setelah terjadi keributan itu, akhirnya berita itu sampai ke telinga Sapol. Saya Sapol. Saya Upin. Saya Islam. Mabuk Islam. Mabuk. Saya Islam. Saya nggak tahu. Saya wassalamualaikum bro. Goblok. Kemudian Mas beranjak pulang ke rumahnya. Kemudian dihadanglah Mas dengan sebatang polisi. Setelah Mas capek dibacotin polisi itu, akhirnya Mas merobek baju polisi itu. Kemudian datanglah kepala polisi yang mendapat laporan tadi. Dan kepala polisi itu bernama Brad Coliman. Coli artinya coli, man artinya manusia. Kalau diartikan manusia coli. Setelah si Coliman tahu kalau Mas tidak bisa menggunakan sihir, datanglah ayahnya Mas dan langsung membawanya kabur kembali ke rumahnya. Akhirnya Coliman mengeluarkan sihir burung untuk mendeteksi rumah Mas dan juga ayahnya. Setelah sampai di rumah, ayahnya Mas memarahinya dan menghukumnya dengan mengulangi latihan fisik hari ini. Setelah Mas pergi latihan fisik, datanglah polisi ke rumahnya Mas untuk mencarinya. Akan tetapi ayahnya Mas tidak memberitahu dan bersikeras untuk tetap tutup mulut. Setelah ayahnya Mas disiksa polisi, akhirnya kita diperlihatkan masa kecil ayahnya Mas. Kalau sebenarnya dia itu dibuang keluarganya sendiri karena memiliki daya sihir yang sangat kecil dan tidak bisa menggunakan sihir dengan sempurna. Setelah bosan menjalani hidup dengan dilecehkan manusia, akhirnya waktu itu dia memutuskan untuk bunuh diri. Sebelum melompat untuk bunuh diri, terdengarlah suara bayi yang menangis di semak-semak. Kemudian dia mengambil bayi itu dan mendapati bayi itu tidak mempunyai tanda sihir di wajahnya.
Kemudian dia bersumpah untuk membesarkannya dan melindunginya walaupun tidak ada hubungan darah di antara mereka. Si Colimen pun lanjut menghajarnya dan ingin menghabisinya dengan sihirnya. Sebelum mengeluarkan sihirnya, datanglah Mas dan langsung menghajar anak buah Colimen itu. Kemudian si Colimen mengeluarkan ultinya kepada Mas dan ya, Mas dengan mudah menepis sihir itu, sehingga membuat si Colimen terheran-heran. Kemudian si Colimen terus menyerangnya dengan sihirnya, dan Mas pun dengan mudah menepisnya, bahkan menjadikan sihir Colimen sebagai mainan. Kemudian Mas mengambil tongkat sihir ayahnya, dan si Colimen pun langsung mengaktifkan sihir pelindung. Dan kocaknya, si Mas ternyata melemparkan tongkat ayahnya ke arah Colimen. Dan ya, pelindung Colimen akhirnya jebol. Dengan ekspresi muka putus asa, akhirnya kepala Sapol itu membuat kesepakatan untuk menyuruh Mas sekolah di sekolah sihir dan menjadi visioner suci. Bang, visioner suci itu apa bang? Visioner suci itu adalah murid hebat yang diakui sekolah dan merupakan murid pilihan dewa. Nah, seumpama Mas berhasil masuk sekolah itu dan berhasil menjadi visioner suci, maka dia tidak akan dikejar polisi, bahkan tidak dimusuhi manusia, guys. Setelah Mas mendengar penjelasan itu, akhirnya Mas sepakat untuk sekolah di sekolah sihir itu dengan misi menjadi visioner suci. Dan akhirnya Mas pun mendaftar ke sekolah sihir itu. Ujian masuk sekolah sihir Eston pun dimulai. Dan terlihat Mas dengan kerennya memakai pakaian sihir sekolah itu, dengan tanda sihir palsu di wajahnya. Terlihat kalau siswa-siswa lain fokus membaca buku sihir atau semacamnya, lah kok malah si Mas malah berarti mengangkat barber dan membaca buku-buku tentang otot. Dan terlihat pula wajah-wajah yang tidak asing, yaitu ayahnya Mas dan kepala Sapol Colimen. Sering datanglah seorang bernama Claude Lucci, yaitu penyihir terbaik tahun ini yang akan mengetes para anak-anak baru itu. Dan sebelum mengetes Mas, si Claude itu sepertinya menaruh perasaan dendam terhadap Mas, sehingga ingin membuatnya tidak lulus di sekolah sihir itu. Kemudian diujilah mereka semua dengan soal yang bergerak-gerak. Karena Mas merasa jengkel dengan tulisan yang bergerak-gerak gak jelas itu, akhirnya Mas memarahi tulisan itu. Dan tulisan itu takut dan tersusun rapi seperti semula. Singkat cerita, ujian demi ujian dilalui dengan mudah. Kemudian tibalah ujian akhir, yaitu mencari pintu keluar dari labirin yang dibuat Claude. Kemudian datanglah seorang cewek bernama Lemon menemui Mas dan ingin mengikuti Mas, karena dia takut banyak jebakan yang akan datang menimpanya. Singkat cerita, berjalanlah mereka berdua dan jebakan-jebakan pun dilalui dengan sangat mudah. Setelah Mas sudah didekati pintu keluar, diborgorlah Mas dengan sihir Lemon. Dan terungkap kalau si Lemon diberikan tugas oleh Claude untuk menghambat Mas. Karena Mas adalah manusia yang super overpower, akhirnya dia dapat melepaskan borgol itu dengan mudah dan langsung lari meninggalkan Lemon. Kemudian datanglah manusia Firaun jadi-jadian dan langsung melontarkan pertanyaan kepada Lemon. Karena Lemon sangat panik dan ketakutan, akhirnya dia tidak bisa menjawab pertanyaannya. Dan manusia Firaun itu langsung menghantamnya dan datanglah Mas menghantam manusia Firaun itu. Dan Mas menolong Lemon karena merasa kasihan terhadapnya. Karena alasan mereka bersekolah di sekolah itu sama, yaitu demi keluarganya. Si Claude pun terlihat senang kalau waktu akan habis dan belum melihat Mas melewati labirin itu. Dan tiba-tiba terdengarlah suara gempuran labirin itu dan
Ya, ternyata itu adalah ulah Mas yang melubangi labirin-labirin itu dengan tinjunya. Kemudian terlihat murid-murid di sana tidak suka dengan cara Mas melewati labirin itu. Ketika si Lemon melihat Mas dilecehkan, akhirnya Lemon menjelaskan kalau semua itu adalah salahnya Claude. Karena dia disuruh Claude untuk memperlambat Mas, dengan janji akan meluluskannya kalau berhasil membuat Mas tidak lolos ujian ini. Dan terungkap kalau si Claude akan meluluskan siswa yang dia sukai saja. Kemudian dia juga mencaci Lemon dan juga Mas. Setelah begitu sombongnya mengatakan siapa yang berani melawan sihirnya, dan ya, tongkat sihirnya dipatahkan Mas. Akhirnya Claude pun marah besar dan ya, akhirnya kepala sekolah pun datang dan ingin mengambil alih pengetesan murid-murid baru itu. Dibawalah Mas ke dalam kantor dan diteslah Mas oleh kepala sekolah itu. Dan kepala sekolah menjelaskan kalau di dunia ini banyak sekali orang-orang yang lebih kuat darinya. Apakah dia akan tetap menyelamatkan orang yang dia sayangi walaupun melawan orang-orang yang lebih kuat darinya? Sering, dan muncullah monster yang kira-kira cara kerjanya itu ya seperti santet lah guys. Dan di dalam boneka itu ternyata ada jiwa ayahnya Mas. Jikalau Mas lambat menolongnya, jiwanya akan mati. Lantas Mas menghantamnya dan duar. Ternyata alat sihir itu sangat super kuat dan membuat tangan Mas berdarah. Lantas kepala sekolah itu bertanya, apakah yang akan kau lakukan kalau waktu sudah mepet begini? Dan cerot, ternyata Mas menahan besi itu dengan tangannya. Dan membuat kepala sekolah itu kaget dan akhirnya Mas diterima di sekolah sihir itu. Hari pertama sekolah pun dimulai, dan pelajarannya hari itu adalah membuka gembok dengan menggunakan sihir. Setelah guru mencontohkannya dengan sihir, lantas Mas membuka gemboknya dengan mematahkannya. Lantas gurunya berkata, "Bukan begitu, tolong, ini tuh sekolah sihir, ya harus pakai sihir lah, tolong." Lantas Mas menjawab dengan muka-muka tanpa dosa kalau aku tidak pandai menggunakan sihir. "Nah, kenapa kau sekolah di sini? Tolong." Kata guru itu. Kemudian kita diperlihatkan kepada siswa di sebelah Mas yang terheran-heran dengan anak tahun baru ini. Kok anak baru tahun ini pada gemblong semua ya? Dan dia tidak ingin berteman dengan Mas dan bahkan sekamar dengannya. Setelah pelajaran usai, anak ini ingin kembali ke kamarnya dan terheran kenapa kamarnya tidak ada pintunya. Dan ya, ternyata itu adalah ulah Mas yang kebiasaannya merusak pintu kalau dia masuk kamar. Setelah mereka bertemu, terungkap kalau nama anak itu adalah Vin Amis. Setelah mereka berkenalan, bertanyalah si Mas dengan Vince, bagaimana cara menjadi visioner suci di sekolah ini. Kemudian Vince menjawab kalau mau jadi visioner suci harus mengumpulkan koin emas. Dan koin itu didapat kalau kita mendapat nilai khusus di sekolah ini. Ya kayak ekstrakurikuler, khusus, atau dalam kehidupan bersekolah. Dan kalau kita tidak bisa mempertahankan nilai semester, maka kita akan dikeluarkan di sekolah sihir ini. Keesokan harinya kelas pun dimulai. Pelajaran kali ini adalah belajar terbang dengan menggunakan sapu. Ya kita tahulah sampai kapanpun Mas tidak akan bisa menggunakan sapu dengan sihir. Lawang nggak punya sihir kok. Oke, di tengah pelajaran si ibu guru membuat pertandingan balap sapu terbang. Dan tibalah giliran Mas yang bertanding melawan seorang siswa yang merasa percaya diri karena dari kecil sudah mahir menggunakan sapu terbang. Setelah keduanya bersiap dan sring, Mas pun sampai ke garis finish hanya dengan satu kedipan mata.
Melihat kecepatan Mas yang tidak ngotak, lawannya pun bermuka goblok. Bahkan gurunya pun mengakui kalau kecepatannya mengalahi rekor dunia. Kemudian lawannya Mas pun tidak terima dan marah-marah. Kemudian datanglah siswa kelas 2 bernama Lloyd Cavill yang mengajak ketemuan lagi setelah kelas usai. Ya, kalau dilihat-lihat, siswa ini kayaknya suka ngebully orang dan sangat tidak suka dengan Mas. Setelah kelas usai, Finn menjelaskan kepada Mas latar belakang dari Lloyd Cavill itu. Dan terungkap kalau si Lloyd Cavill itu adalah siswa istimewa karena dia merupakan anak dari anggota berpangkat tinggi dari Biro Sihir. Biro Sihir itu istilahnya kayak pejabat-pejabat negara gitu loh guys. Dan Finn pun menjelaskan siapa saja yang menentangnya maka akan dikeluarkan dari sekolah. Setelah pulang sekolah, bukannya Mas menemui Lloyd, malah bikin kue puff sampai kelupaan. Keesokan harinya terlihat buku Mas seperti ada yang merusaknya. Kemudian datanglah Lloyd dan menanyakan kemana dia kemarin. Kemudian si Mas pun berterus terang kalau dia membuat kue puff. Mendengar itu, ya marahlah si Lloyd di dalam hati dan menawarkan Mas kalau mau jadi visioner suci maka ikutilah perintahnya. Dan diikutilah perintah Lloyd. Keesokan harinya ternyata buku Mas masih saja robek-robek seperti biasa. Setelah usai pelajaran, Lloyd pun menumpahkan segelas air dan menyuruh Mas mengepelnya. Setelah itu terungkap kalau sebenarnya yang mengoyakkan buku Mas adalah si Finn yang disuruh Lloyd. Karena Finn kasihan dengan Mas, Finn pun tidak mau lagi melanjutkan apa yang disuruh Lloyd. Akhirnya Finn pun disiksa dan datanglah Mas. Dan Finn menjelaskan kepada Mas kalau sebenarnya dialah yang merusakkan buku Mas setiap hari karena disuruh Lloyd. Akhirnya Mas datang mendekati Lloyd dan... ya, Mas pun menghantamkan kepala Lloyd ke lantai dan menyuruh Lloyd untuk minta maaf kepada Finn. Dan datanglah wakil kepala sekolah bernama Farman Kregos dan menjelaskan kalau dialah yang disuruh ayahnya Lloyd untuk menjaga Lloyd di sekolah ini. Dan terus membacoti Mas kalau status Mas dan Lloyd berbeda. Dan kalau berbeda status ya maka berbeda perlakuan. Di tengah-tengah perbacotan, larilah Mas ke arah wakil kepala sekolah itu dan... ya, mau kepala sekolah kayak mau wakilnya kayak dihantam semua sama Mas. Setelah dihantam Mas, wakil kepala sekolah itu mengancam Mas kalau dia bisa saja mengeluarkan Mas kapan saja. Lantas Mas mengubur wakil kepala sekolah itu dan balik membacotinya kalau kamu dapat mengusirku kapan saja. Tapi ingat, aku bisa saja menguburkanmu kapan saja. Mau dijebloskan di penjara, mau dipotong jadi 2, aku akan terus mendatangimu dan menguburmu. Keesokan harinya, dipanggillah Mas ke ruang kepala sekolah dan menjelaskan kepada Mas kalau dia dapat surat dari Biro Sihir untuk mengeluarkan Mas. Ya kita tahulah kalau Biro Sihir itu adalah petinggi-petinggi kerajaan. Dan menjelaskan juga kepada Mas kalau perbuatannya itu tidak termaafkan. Akan tetapi lebih tak termaafkan lagi kalau di dunia ini sifat kepedulian diabaikan. Kemudian kepala sekolah membakar kertas permohonan Biro Sihir itu dan berharap kepada Mas agar menjadi visioner suci. Dan untuk terpilih menjadi visioner suci, kepala sekolah menjelaskan jadilah siswa terbaik di sekolah ini dengan mengumpulkan koin tentunya. Dan setelah Mas mengalahkan Lloyd dan wakil kepala sekolah, akhirnya Mas diakui oleh siswa-siswa lain. Setelah kejadian itu, datanglah seorang siswa bernama Tom and Jerry dan menawarkan kepada Mas untuk bekerja sama mewakili asrama Alder dalam pertandingan duelo. Dan Tom pun menjelaskan kepada Mas kalau duelo itu ya seperti main basket tapi menaiki sapu terbang. Akhirnya Mas pun menjawab kalau dirinya tidak bisa menggunakan sapu terbang. Tom pun gak percaya dan menganggap Mas kalau Mas merendahkan diri. Keesokan harinya pertandingan pun dimulai. Dan Mas sekali lagi memperingatkan kepada teman satu timnya kalau dia nggak bisa naik sapu. Pertandingan pun diikuti asrama Alder dan asrama Lang.
Dan terlihat tim-tim lain sudah pada memperebutkan bola dan Mas, ya sudah ku bilang kan, aku kan gak bisa naik sapu, kocak. Pas Ramarder ketinggalan poin, datanglah Tom memotivasi Mas untuk menjadi seperti bambu. Karena bambu dapat bertahan hidup di segala iklim. Dia kuat dan juga lentur. Dan Mas berkata, gemblong nih orang. Goblok. Kita lanjut ke pertandingan. Di tengah-tengah pertandingan ditabraklah Tom sampai membuatnya terjatuh. Dan akhirnya Mas mendekatinya dan ternyata Tom mengalami patah tulang dan tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan. Kemudian Tom mencoba memotivasi Mas lagi dan berkata kalau menang bukanlah yang terpenting dan yang penting adalah mengerahkan segala kemampuanmu. Akhirnya Mas beranjak mengambil sapunya dan akhirnya Mas terbang. Tapi bohong. Dan terlihat kalau terbangnya adalah dengan kecepatan kaki Mas. Setelah admin dan para penonton terbengong lihat Mas pun melanjutkan pertandingan. Kemudian meminta bola dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Dan wush, akhirnya musuhnya terhempas karena kekuatan lemparan Mas. Dan akhirnya Mas mendapatkan poin pertama. Tidak puas dengan itu, Mas pun terus melemparkannya dan bolanya pun kembali kepada Mas. Kenapa coba? Ya karena daya lengkung dari lemparan Mas. Dan begitu seterusnya sampai poin-poin yang dihasilkan Mas udah nggak ngotak lah. Sampai limit malah. Dan setelah pertandingan itu, Mas pun mendapat potongan koin perak. Dan datanglah Tom memeluk Mas dan berterima kasih seraya berkata, Alhamdulillah, kamu telah berubah menjadi bambu besar. Setelah kejadian itu, terlihatnya seorang siswa misterius yang sangat benci terhadap pencapaian Mas. Dan menargetkan Mas untuk menjadi mangsanya. Keesokan harinya datanglah seorang siswa misterius tadi dan mendatangi Mas dan kawan-kawannya. Dan terungkap namanya adalah Lancelot Crown, siswa baru yang mempunyai tanda 2 garis sihir di wajahnya dan mendapatkan nilai siswa terbaik di ujian masuk kemarin. Kemudian si Lancelot mengeluarkan botol sihir dan menyandra Finn, Lemon, dan juga Tom. Dan berkata kepada Mas, jika ingin menyelamatkannya, maka datanglah ke hutan sebelah gubuk burung hantu. Dan setelah di hutan, Lancelot bertaruh dengan Mas untuk mengambil koinnya. Saat Tom melihat wajah Lancelot, dia sudah tahu kalau Lancelot mempunyai daya sihir yang kuat karena 2 garis sihir yang ada di wajahnya. Oke, sebelum ke pertarungan, admin jelaskan lagi ya guys. Kalau di dunia sihir itu pada umumnya mempunyai 1 garis sihir. Dan kalau ada orang yang mempunyai 2 garis sihir, itu di dunia hanya 1 berbanding 100 orang. Nah kalau ada 3 garis sihir berarti 1 dibanding 1000 dan seterusnya. Pokoknya gitulah guys. Oke. Kembali ke pergelutan dan mulailah pergelutan antara mereka berdua. Dan peraturannya siapa siswa yang menang maka ia akan mendapatkan koin yang kalah. Setelah mengeluarkan jurus pertama terungkaplah kalau sihir si Lancelot ini adalah sihir gravitasi. Kemudian Mas pun langsung menerjangnya dan Mas pun langsung tersungkur ke tanah karena kekuatan gravitasi dari Lancelot. Kemudian Mas pun ingin berdiri akan tetapi tidak bisa dan berinisiatif untuk menarik akar yang ada di sana hingga membuat Lancelot terlempar jauh. Kemudian Mas pun lanjut menghantamnya dan terlihat kalau Mas sudah terbiasa dengan tekanan sihir gravitasi itu. Kemudian liontin Lancelot pun jatuh dan di sana terungkap kalau si Lancelot adalah maniak sama adik perempuannya sendiri. Kemudian kita diperlihatkan masa lalu adiknya Lancelot yang di sana terungkap kalau adiknya Lancelot itu sakit-sakitan dan tanda di wajahnya perlahan memudar. Atas keluarganya sendiri membuangnya karena malu kalau punya anak yang tidak ada tanda sihirnya. Kemudian Lancelot pun bersumpah kalau dia akan menjadi visioner suci untuk menyelamatkan status adiknya itu.
Kemudian Lancelot pun membuang botol itu ke dalam jurang, ditambah dengan sihir gravitasinya. Lantas Mas pun pemanasan dan sering. Mas bisa mengambil botol yang dijatuhkan itu dan kembali ke atas tebing itu dalam sekejap mata. Kemudian Mas pun memintanya untuk menghentikan duel ini dan berkata kepada Lancelot untuk nggak usah terlalu kaku lah kalau dalam membuat keputusan. Mendengar Mas mengatakan itu, Lancelot pun teringat perkataan adiknya dulu. Akhirnya Lancelot memberikan koinnya kepada Mas dan langsung pergi. Hari-hari di sekolah sihir pun berlalu. Dan si Lancelot lama-kelamaan sudah makin akrab dengan Mas dan kawan-kawan. Dan menganggap Mas adalah temannya sekaligus rivalnya. Dan rela membantunya dan juga menjaga koin Mas dari siapapun. Kemudian Sin berpindah ke siswa baru yang rambutnya merah, yang menghajar siswa-siswa yang telah menghalanginya. Keesokan harinya kelas lapangan pun dimulai. Dan terlihat pria berambut merah itu mendatangi Mas dan terungkap kalau namanya adalah Dot Barret, yaitu siswa yang maniak perempuan, ya mirip-mirip kayak Sanji gitulah. Dan terungkap kalau sifat Dot tidak suka orang yang lebih mencolok dan lebih keren darinya. Kemudian muncullah seorang guru dan menjelaskan tugas kelas lapangan mereka, yaitu memburu monster kalajengking yang di dahinya ada koin perak. Dan kebanyakan dari monster-monster itu adalah koin perunggu. Dan berangkatlah Mas dan kawan-kawan ke dalam hutan. Sebelum berangkat, datanglah siswa misterius yang mempunyai garis 2 di wajahnya dan langsung menyerang Mas dengan sihirnya. Dan terungkap kalau siswa itu adalah anak kelas 1 yang ketinggalan kelas karena kenakalannya tentunya. Dan sifatnya adalah menghabisi siswa, bahkan guru yang tidak dia sukai. Di dalam hutan terdengarlah teriakan seorang siswa yang minta tolong. Kemudian Dot yang di saat itu bersama Mas langsung menghampirinya dan menolongnya. Dan terungkaplah kalau sihir Dot adalah sihir ledakan api. Setelah Dot mengalahkan siswa yang mengganggu anak itu, didekatilah si Dot dengan gadis itu sampai membuatnya salah tingkah. Dan terungkap kalau si gadis itu mempunyai sihir yang membuat orang lain jatuh cinta kepadanya. Setelah membuat Dot kelepek-kelepek, selanjutnya gadis itu mendatangi Mas dan ingin membuat Mas kelepek-kelepek juga. Akan tetapi sihir itu tidak mempan terhadap Mas dan membuat gadis itu putus asa. Dan terungkap kalau misi gadis itu adalah membuat Mas dan Dot tidak menjalankan misi membunuh monster. Kemudian gadis itu sengaja memprovokasi Dot kalau dirinya sering diuntit oleh seorang siswa bernama Silva. Mendengar itu, Dot langsung terprovokasi dan langsung ingin menghajar Silva. Kemudian datanglah Silva dan langsung menyerang mereka semua. Akhirnya terjadilah pergelutan antara Dot dan juga Silva. Kemudian Silva membuat kesepakatan kalau Dot bisa menahan 5 serangannya, maka dia tidak akan mengganggu gadis itu. Akhirnya Dot menerima tantangan itu dan Silva pun ternyata mengikut sertakan Mas di dalam serangannya. Karena Dot menganggap Mas tidak ada hubungannya, akhirnya Dot bersedia menerima 10 serangan. Serangan demi serangan pun ditahan oleh Dot. Dan setelah serangan ke-10, ternyata Dot masih bisa bangkit. Karena memang dasarnya Silva adalah murid yang sangat licik, dia tidak bisa mematuhi peraturan yang dibuatnya sendiri dan malah lanjut menyerang Dot. Kemudian Dot menyuruh Mas lari dan membawa cewek itu dan terungkap ternyata si cewek itu adalah temannya Silva. Dan dengan sengaja membuat skenario seperti itu. Setelah Silva dan gadis itu menghina dan mengetawahi Dot, akhirnya Mas melemparkan kue puff ke mulut Silva. Kemudian Mas maju mendatangi Silva dan berkata, sekarang giliranku mengambil 10 serangan itu.
Kemudian Silva mendatangi Dot dan malah mau membantingnya. Mas pun langsung menerjangnya dan akhirnya Silva tidak jadi membanting Dot. Kemudian Silva menyerang habis-habisan ke arah Mas sampai membuat wajah Mas agak lecet-lecet. Kemudian Mas maju dengan menghancurkan semua sihir Silva dan ya terhantamlah Silva sampai membuat wajahnya berdarah-darah. Kemudian Mas melanjutkan serangan kedua sampai membuat Silva tak berdaya. Kemudian Mas kembali dan duduk santuy sambil berkata dengan keren, seranganku baru 2 kali bukan? Dan masih ada 8 kali lagi loh. Apakah kamu masih sanggup untuk serangan ketiga? Dan tiba-tiba datanglah laba-laba super bertandakan bintang emas di dahinya. Yang artinya jika berhasil mengalahkan laba-laba itu maka dia akan mendapatkan koin emas. Dan tas laba-laba itu ditempeleng Mas hingga terbang ke atas langit dan membuat 3 orang itu terheran-heran dengan bermuka goblok. Setelah menampar laba-laba itu, Mas mendatangi Silva dan berkata, "Gimana, mau berhenti? Aku kasihan lu lihat kamu." Kemudian Mas berbalik melihat gadis itu dan langsung memeluknya. Setelah gadis itu GR dan dikira Mas terpikat oleh sihirnya dan ya ternyata Mas tidak pandang bulu. Mau gadis kek, mau wakil kepala sekolah kek, mau anaknya biru sihir kek, ya kalau jahat ya dihantam semua. Setelah kejadian itu, akhirnya Dot meminta maaf dan berterima kasih dengan Mas. Kemudian Lancelot menjelaskan kalau kedepannya Mas akan menjadi target dari Asrama Malang dan akan terjadi perang perebutan koin melawat elit Asrama Malang bernama Magia Lupus. Mendengar penjelasan Lancelot, semua ketakutan terkecuali abang kebanggaan kita yaitu Mas Bandet. Lancelot lanjut menjelaskan kalau 7 pembesar Magia Lupus adalah siswa terkemuka di sekolah sihir ini. Dan menjelaskan kalau si Silva mungkin adalah antek-anteknya. Dan juga memperingati Mas agar jaga jarak dari Asrama Malang. Jangan sampai berurusan dengan Asrama Malang. Setelah pulang ke asrama, bukannya kembali ke kamar, si Mas malah tersesat. Kemana coba? Ya, ke markas Magia Lupus di Asrama Malang. Setelah Mas masuk ke sarang Magia Lupus, Abel pun bertanya kepada Mas, mengapa kau ingin menjadi visioner suci? Mas menjawab, untuk hidup bahagia dengan keluargaku. Kemudian Mas berbalik bertanya kepada Abel. Lantas Abel menjawab kalau dia ingin merubah tatanan dunia, dengan kata lain ingin membuat manusia di dunia ini kuat-kuat semua. Dan dia tidak mau yang kuat melindungi yang lemah, ya intinya tuh dia hanya ingin mengumpulkan orang-orang kuat saja guys. Dan yang lemah-lemah itu mau dihabisi semua. Karena Mas masih terlalu pusing memahami apa yang dikatakan Abel, akhirnya dia menyimpulkan sendiri kalau si Abel ingin hidup damai juga. Dengan jawaban Mas yang seperti itu, Abel menyimpulkan kata-kata Mas sebagai tanda permusuhan. Dan Abel mengancam Mas kalau mau keluar dari ruangan ini dengan selamat, maka serahkan koin emasmu. Ya tentu Mas nggak maulah dan terjadilah perbaku hantaman. Setelah tali pengendali boneka sihir itu putus, ternyata si boneka itu adalah Silva. Kemudian datang boneka lain yang mengejar Mas dan menculik koin emas itu. Kemudian Mas berpamit pulang karena ingin mengantarkan Silva ke ruang perawatan. Setelah Mas pulang, si Abel menyadari ada yang tidak beres. Dan ternyata koin yang dia dapat dari Mas ditukar oleh kancing bonekanya sendiri. Terungkap kalau setelah boneka itu melemparkan koin Mas, si Mas menukarnya dengan mulutnya. Setelah Silva bangun, dia menyadari kalau Maslah yang menolongnya. Kemudian bertanya kepada Mas kenapa dia menolongnya. Kemudian Mas menjawab sambil menggigit lidahnya, kalau kita dalam masalah ya bakal kesulitan semua. Kemudian scene berpindah ke Lancelot dan Dot yang lagi berdebat dan malah mau adu mekanik. Kemudian datanglah si Mas menyuruh mereka keluar, nanti barang-barang di kamar ini rusak semua.
Dan bisa kita lihat kalau Mas lupa bawa kaca, kalau dialah yang selalu merusakkan pintu kamarnya sendiri. Kemudian datanglah Lemon membawa kabar kalau asrama Lang mempunyai 15 koin emas, sedangkan asrama Alder dan asrama Orca hanya mempunyai 1 koin. Dan kalau Mas dan kawan-kawannya tidak segera bertindak merebut koin itu, maka asrama Lang akan menyumbang siswa menjadi visioner suci tahun ini. Keesokan harinya, Mas dihukum kepala sekolah untuk membersihkan rumah burung hantu karena ulahnya kepada wakil kepala sekolah kemarin. Kemudian datanglah Lancelot menemaninya karena Lancelot waspada kalau nantinya bisa jadi akan ada musuh merebut koin emas. Belum sempat membersihkan rumah burung hantu itu, lah ternyata sudah datang 2 orang musuh dari magia lupus, yaitu taring ke-6 bernama Olore Andrew dan taring ke-7 bernama Anser Shinri. Dan terungkap kalau sihir Olor adalah air, sedangkan sihir Anser adalah suriken. Kemudian mulailah pertarungan. Si Mas melawan Olor di dalam air, sedangkan Lancelot melawan Anser di dalam rumah burung hantu. Kemudian menyeranglah si Anser dan terlihat si Lancelot tidak bisa menyerang karena takutnya serangannya terkena burung hantu itu. Serangan demi serangan pun diluncurkan Anser. Kemudian si Lancelot mempunyai ide untuk melubangi karung makanan burung hantu itu agar burung hantu itu pergi ke makanan tersebut. Setelah berhasil menggiring burung hantu itu, Lancelot pun menyerang dan ya, baru sekali serang si Anser menyadari kalau kekuatan Lancelot jauh lebih besar darinya. Padahal mereka berdua mempunyai 2 garis sihir yang sama. Kemudian kita berpindah ke Mas yang sedang bertarung melawan Olor di dalam air. Dan terlihat si Olor terheran-heran karena Mas bisa berenang melebihi dirinya. Si Olor baru saja merubah dirinya menjadi monster kuat. Datanglah Mas menabraknya dan ya, mereka berdua berhasil dikalahkan. Kemudian datanglah anggota magia lupus yang misterius dan terungkap kalau kecepatannya itu nggak ngotak, ditambah mempunyai mata iblis yang fungsinya menghilangkan sihir lawannya ketika menatapnya. Saking nggak ngotaknya kecepatan orang itu, sampai tinjuan Mas pun berhasil dihindari. Dan terungkap kalau dia datang ke sana tidak untuk bertarung, akan tetapi untuk mengambil temannya yang kalah. Keesokan harinya terungkap kalau si siswa misterius itu berhasil merebut koin emas asrama Orca. Kemudian Mas Lancelot dan Lemon menjenguk Tom yang baru sadarkan diri di UKS. Dan terungkap kalau si Tom seakan-akan terkurung di dalam sebuah kotak dan saat sadar dirinya sudah melemah, bahkan energi sihirnya seakan dikuras habis. Dan bukan hanya Tom saja yang mengalami itu, akan tetapi banyak siswa lain yang mengalami hal itu. Dan kejadian itu tepat di saat kepala sekolah lagi keluar dipanggil biro sihir. Di malam harinya si Lancelot sudah curiga kalau jangan-jangan si magia lupuslah dalang dibalik insiden itu. Kemudian Mas dan kawan-kawan pergi menyelidiki insiden itu dan terlihat si Lemon berjalan seperti orang ngelindur. Dan terungkap kalau si Lemon sudah berubah menjadi boneka. Kemudian mereka mengikuti Lemon yang sudah menjadi boneka dan mereka semua kehilangan jejak setelah Lemon berbelok ke sebuah lorong. Setelah mereka melihat kalau lorong itu kosong, lantas Lancelot mengeluarkan sihir dan terungkap kalau di sana ada sebuah pintu yang sangat kuat dan sulit bagi penyihir biasa untuk membukanya. Kemudian Mas mengambil sebuah patung dan sebuah pedang dan berusaha mencungkil pintu itu. Dan akhirnya, bam! Pintunya berhasil dibuka paksa oleh Mas. Dan mereka berempat memberanikan diri masuk ke dalam sana. Dan di dalam dihadanglah mereka orang suruhan taring ketiga. Dan orang itu akan berlawanan dengan Dot. Dan terungkap kalau orang itu mempunyai sihir tanaman dan sepertinya dia lebih kuat daripada Silva.
Setelah Daud berhasil mengalahkan orang itu, kemudian mereka berempat terhisap dalam tanah dan membuat mereka terpisah satu sama lain. Si Lancelot ternyata jatuh ke sebuah ruangan. Di dalamnya sudah ada musuh yang menunggunya, yaitu taring ketiga magia lupus bernama Weird Madel. Sedangkan si Daud dan si Finn jatuh ke sebuah ruangan. Di dalamnya sudah ada taring kelima bernama Love Cute dan juga taring keempat bernama Milo Genius. Dan di sana terlihat kalau Finn sudah merasa ketakutan karena kedua musuhnya mempunyai 2 garis sihir. Sedangkan abang kita Mas terjatuh ke sebuah ruangan. Di dalamnya ada taring kedua magia lupus bernama Abyss Razor. Kembali ke Lancelot yang merawan taring ketiga yaitu Weird. Dan terungkap kalau si Weird mempunyai sihir lumpur. Dan dia dapat membuat kloningan dirinya dengan lumpur sehingga membuat Lancelot cukup kesulitan. Di tengah-tengah pertarungan, si Weird menyarankan Lancelot untuk masuk ke magia lupus dan meninggalkan asrama Alder karena asrama Alder isinya hanya pecundang dan orang-orang bodoh. Kemudian Lancelot menolak mentah-mentah dan balik membacot ke si Weird kalau sebenarnya kekuatanmu masih di bawahku. Kemudian pertarungan pun berlanjut. Setelah Lancelot membuat Weird kesulitan, kemudian Weird meminum sebuah cairan dan terungkap kalau cairan itu adalah cairan mana yang diekstrak dari siswa-siswa seperti yang dialami Tom. Ya, sepertinya itu adalah ulah Abel, ketua magia lupus. Setelah Weird meminum cairan itu, kekuatan sihirnya pun meningkat pesat. Kemudian dia mengeluarkan monster banteng dengan sihirnya. Setelah dengan sombong mengeluarkan sihir terkuatnya, lantas Lancelot pun mengeluarkan sihir gravitasi tingkat 2-nya dan membuat si banteng itu hancur lebur. Kemudian si Weird putus asa karena sihir terkuatnya sudah dikalahkan oleh Lancelot. Dan di sana terungkap kalau masa lalu Weird adalah anak yang kekuatannya itu tidak diakui oleh orang tuanya sendiri. Kemudian Lancelot mengembalikan buku Weird yang terjatuh dan berkata kepadanya kalau nasib kita sama. Karena orang tua kita berdua menilai seseorang hanya dengan kekuatan sihir dan status sosial doang. Sedangkan Lancelot tidak setuju dengan orang tuanya dan memilih jalannya sendiri untuk mencapai tujuannya. Kemudian Sin berpindah ke abang kita Mas yang lagi pemanasan melawan taring kedua Abyss Razor. Dan terungkap kekuatan sihirnya adalah Accelerasoy. Pantes saja kecepatannya tuh nggak ngotak guys. Setelah Mas menerima banyak luka, Mas pun diperlihatkan Lemon yang sedang dihisap tenaga sihirnya. Kalau Mas lambat menolongnya, maka Lemon bisa-bisa tidak bisa menggunakan sihir lagi. Kemudian Abyss melanjutkan serangannya dan jelek, pedangnya berhasil menusuk perut Mas. Ketika Abyss mau mencabut pedangnya dan ternyata Mas sengaja membuat Abyss menusuknya dan mengeraskan otot perutnya sehingga pedang Abyss tidak bisa dicabut. Tanpa pikir panjang, Mas langsung menyerangnya dan pecahlah topeng Abyss dan terungkap kalau mata Abyss adalah mata iblis yang fungsinya menonaktifkan sihir sementara bagi semua yang ditatapnya. Kemudian Abyss menjelaskan kalau dirinya adalah kontra alami bagi semua penyihir di dunia ini. Makanya tak heran kalau semua penyihir di dunia ini bahkan orang tuanya sendiri benci terhadapnya. Setelah itu Abyss melanjutkan serangannya dengan sihir tingkat 2-nya yaitu Medan Gaya. Yang mana sihir itu memperlambat gerakan Mas dan mempercepat gerakannya sendiri. Tapi ya karena ini adalah abang admin yang sangat pintar, jadi si Mas menghancurkan lantai untuk mempersempit ruang geraknya Abyss. Kemudian dia menghantamnya hingga membuat pedangnya hancur. Setelah itu Mas lanjut menginjak kakinya dan menghantamnya hingga membuat sihir tingkat 2-nya hancur. Kemudian Mas lanjut menghantamnya dengan bertubi-tubi hingga membuat Abyss kalah telak. Setelah si Abyss terkapar, si Abyss menceritakan masa lalunya dan terungkap kalau si Abyss mempunyai masa lalu yang sulit karena dia dibenci oleh orang tuanya sendiri dan dikurung di sebuah sel.
Dan lebih parahnya, si Abis ingin dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Lantas menganggap si Abis sebagai temannya. Kemudian si Abis menasihati Mas untuk tidak melanjutkan perlawanannya kepada bosnya, yaitu si Abel, karena kekuatan mereka berbeda jauh. Kemudian Mas tetap maju dan menghadapi Abel tanpa rasa takut sedikit pun dan berkata, itulah cara ayahnya Mas membesarkannya yang tidak tahu menggunakan sihir. Kembali ke pertarungan Vin dan Dot, dan terlihat di sana kalau si Dot dan si Vin sangat kesulitan melawan taring kelima bernama Love Cute. Ya karena perbedaan sihir di antara mereka. Kemudian si Love berkata kepada Dot dan Vin, kalau kalian tidak bisa mengalahkan kami, yaitu taring kelima dan taring keempat, maka si Mas akan berubah menjadi batu. Karena sihir taring keempat yaitu Milo. Setelah Dot merasakan kalau dirinya sebentar lagi kalah, kemudian mengingat masa kecilnya kalau dulu kakaknya menolongnya dari anak nakal dan berkata kepada Dot, kalau kamu tidak melawan, maka akan menjadi masalah jikalau nanti kamu sudah mempunyai teman sejati. Dan teman sejati itu hanya ada sekali dalam seumur hidup. Dan kalau kamu menemukan teman itu, jangan sekali-kali kamu mengkhianatinya. Setelah mengingat itu, Dot pun bangkit dan terlihat kalau garis-garis sihir di wajahnya bertambah. Dan ya, dengan sangat mudahnya si Dot mengalahkan taring kelima, yaitu si Love. Karena si Dot tidak suka merendung perempuan, akhirnya Dot membiarkannya dan dar, muncullah taring keempat, yaitu si Milo. Setelah Milo mengeluarkan sihir batunya kepada Dot dan Vin, dan sring, tiba-tiba datanglah pedang menusuknya. Dan ya, itu adalah ulah visioner suci, yaitu Ren Ames. Dan bisa kita lihat kalau kekuatan mereka sangat-sangat berbeda jauh. Setelah si Ren menginjak taring keempat yaitu Milo, si Ren menyuruh Dot dan Vin untuk keluar dari ruangan ini. Dan terungkap kalau si Ren disuruh kepala sekolah untuk menyelidiki Innocento Zero yang bersembunyi di ruangan bawah tanah ini. Dan terungkap kalau sebenarnya dia adalah kakaknya Vin. Kemudian Ren melanjutkan penyelidikan. Di tengah-tengah jalan ternyata Ren bertemu dengan Mas. Kemudian si Ren langsung menyerang Mas karena Ren ingin mengetahui kapasitas sihir yang dimiliki Mas. Dan ternyata hasilnya adalah 0. Sampai-sampai membuat monster pengukur sihir itu pusing 7 keliling. Goblok! Serangan kedua pun diluncurkan dan hasilnya masih sama saja. Bahkan si Mas malah membuat serangan Ren menjadi kursi. Kocak. Kemudian serangan ketiga pun diluncurkan. Dan yang lebih membagongkan, si Mas malah membuat serangan itu seolah-olah bermain baseball. Kemudian si monster laba-laba pengetes sihir itu keringat dingin karena serangan itu seharusnya bukan untuk mengetes murid biasa. Setelah Mas dites dengan 3 kali serangan, hasilnya tetap saja 0. Dan terbukti kalau si Mas tidak bisa menggunakan sihir sama sekali. Kemudian Ren menanyakan namanya dan Mas menjawab kalau namanya adalah Mas Bandet. Kemudian Ren teringat pesan kepala sekolah kalau kita kedatangan murid berhati gokil bernama Mas Bandet. Kemudian kepala sekolah itu meminta Ren untuk menjaganya. Kemudian si Ren meminta maaf kepada Mas dan memberikan sapu tangan sihir agar luka-luka Mas dapat disembuhkan dengan cepat. Kemudian Ren menasihati Mas agar Mas berhati-hati melawan Abel karena Abel merupakan kandidat visioner suci tahun ini. Kemudian setelah Ren pergi, dia berharap kepada Mas agar menjadi visioner suci dan tidak kalah oleh siapapun walaupun tanpa sihir. Kembali ke Mas yang menemukan sebuah ruangan dan dar. Di dalam ruangan itu ternyata ada si Abel. Kemudian si Abel berkata, Kau kalau masuk ruangan emang harus menghancurkan pintu kah? Kemudian Mas pun menjawab, Saya loh cuma ngetuk pintu, lah kok hancur. setelah Mas di dalam terungkap kalau misi si Abel sebenarnya adalah mengubah tatanan dunia.
yang dulunya cuma mengasingkan manusia yang tidak bisa sihir, kemudian merubahnya dengan menghabisi manusia yang tidak bisa menggunakan sihir. Kemudian Mas menjawab kalau caramu sangat bertentangan denganku, jadi kupikir kalau kita tidak bisa berteman. Kemudian terjadilah perbakuhan taman, dan terlihat kalau di dalam boneka Abel terdapat cairan asam jika boneka itu hancur. Kemudian Mas kembali menyerang boneka itu dengan menggunakan kepala boneka yang telah hancur, seolah-olah bermain bowling. Kemudian seraya berkata kepada Abel, kalau saya berhasil mengalahkanmu berarti genku lebih kuat dari genmu. Ya maksudnya kalangan yang tidak bisa menggunakan sihir itu lebih kuat dari penyihir gitu loh guys. Kemudian si Abel lanjut menyerangnya dengan boneka andalannya dan duar. Boneka itu hancur semua karena dihantam Mas. Kemudian si Abel mengeluarkan sihir kepada Mas. Dan terlihat kalau anggota badan Mas bisa dikendalikan oleh si Abel layaknya boneka. Kemudian si Mas mencekik dirinya sendiri dan sering benangnya terputus. Kemudian datanglah si Vin yang telah menjadi boneka ingin menyerangnya. Kemudian si Mas pun diajar habis-habisan oleh si Vin yang telah menjadi boneka. Dan Mas tidak bisa menyerangnya. Karena kalau boneka Vin hancur, maka Vin yang sebenarnya akan hancur juga. Kemudian Mas mengeluarkan koin emasnya dan sering si Mas menembakkannya ke arah Abel hingga membuat tali pengendali Vin terputus. Dan Vin dapat kembali menjadi manusia. Kemudian terlihat si Mas kembali terikat oleh tali boneka si Abel dan berkata, akan kubuat kau menyesalinya karena sudah mengajar teman-temanku. Kemudian Mas bersiap menyerang Abel dan terlihat kalau jari yang mengendalikan Mas kalah dengan kekuatan Mas. Dan duar si Abel terkena pukulan dari Mas. Tapi karena si Abel adalah penyihir bergaris 3, si Abel pun kembali menyihir Mas. Dan terlihat Mas perlahan menjadi boneka. Setelah Mas menjadi boneka seutuhnya, Abel pun bergegas mengambil koinnya Mas. Dan tetet, yang diambil si Abel adalah krim puff yang membuat boneka Mas refleks menghantam Abel hingga membuat sihirnya batal. Dan terungkap kalau si Mas mempunyai refleks tulang belakang, ya ibarat kalau tangan kita kena api langsung goyang sendiri, gitulah guys. Kemudian si Abel mengeluarkan monster boneka yang terbuat dari sihir-sihir siswa yang ditawan. Dan boneka itu bernama Wayang Bahaya. Goblok! Dan kekuatan Wayang Bahaya itu adalah akan mengubah siapapun menjadi boneka dalam radius 100 meter. Setelah boneka itu menyerang Mas, dan ternyata boneka itu hancur berkeping-keping sampai membuat si Abel terheran-heran. Abang kita nih bos, singgol dong. Dan terungkap kalau si Mas ternyata memutuskan senar dari boneka itu dengan insting dan kecepatannya. Kemudian lanjut menghancurkan boneka itu berkeping-keping. Tanpa pikir panjang, Mas berlari ke arah Abel dan membanting si Abel dengan kepala di bawah. Akhirnya kita diperlihatkan masa lalu Abel kalau ibunya Abel adalah wanita baik hati yang tidak membandingkan status sosial. Kemudian ketika ibunya Abel membagikan makanan, ditikamlah dia dengan seorang yang tidak dikenal karena orang itu tidak suka dengan bangsawan. Oleh karena itu terungkap kalau asal-usul misi Abel adalah menghabisi manusia lemah ya karena ibunya dibunuh. Dengan kata lain ya balas dendamlah ceritanya. Kemudian Mas meminta Abel untuk mengembalikan Lemon dan siswa-siswa yang lain karena Abel telah kalah. Kemudian Mas menganggap kalau si Abel ternyata tidak terlalu jahat karena tindakannya itu hanya untuk ibunya. Kemudian si Abel tersadar kalau dirinya dikalahkan oleh orang-orang bodoh.
Kemudian scene berpindah ke Rain yang bertemu dengan Lancelot dan terungkap kalau Lancelot itu adalah Lancelot palsu. Dan ternyata itu adalah Innocento Zero, yaitu organisasi sihir kriminal, dan terungkap kalau si Innocento Zero bekerja sama dengan Abel karena ingin mencari seseorang. Dan admin belum tahu siapakah yang diincar Innocento Zero itu. Setelah dia kabur dari Rain, dihadanglah dia dengan pembunuh berantai dan kanibal bernama John Pierre. Dan kekuatannya si Johnny ini setara dengan visioner suci. Kemudian kembali ke Mas yang ingin ke toilet karena menahan buang airnya. Setelah Mas masuk ke toilet, masuklah si Innocento Zero ke ruangan Abel. Kemudian mendekati Abel dan ingin membunuhnya. Di saat Abel akan mati, datanglah Mas membawa setumpuk krim puff dan malah ingin berpesta. Kemudian hinggaplah lalat di hidung Mas sehingga membuat Mas bersin-bersin. Dan ya, kita bisa lihat kue krim puff itu semuanya terbang ke muka Innocento Zero. Kemudian si Innocento Zero itu tiba-tiba sakit kepala. Dan masih belum percaya kalau si Mas adalah targetnya selama ini. Kemudian dia melanjutkan misinya, yaitu membunuh Abel. Tepat sebelum serangannya mengenai Abel, datanglah si Abyss menerima serangannya. Dan si Abyss pun meminta maaf kepada Mas karena tidak bisa ikut mabar kue puff. Kemudian Mas pun mendekati Abyss dan memberikan sapu tangan sihir yang diberikan Rain tadi. Setelah menolong Abyss, tanpa pikir panjang, Mas langsung menyerang Innocento Zero itu dengan menendang sebuah batu. Karena orang itu bukan kriminal biasa, orang itu pun dapat dengan mudahnya menangkap serangan Mas. Kemudian dia lanjut menyerang Mas hingga membuat Mas tidak bisa berkutik. Lantas Abel bertanya kepada Abyss, "Mengapa engkau menolongku?" Lantas Mas menjawab, kalau si Abyss sangat senang karena di dunia ini barusan ada manusia yang membutuhkannya. Makanya Mas berusaha mati-matian menolong mereka berdua. Kemudian si Abel tersadar akan perkataan ibunya dulu. Setelah Mas terpepet karena dihujani sihir dari Innocento Zero itu, akhirnya si Abel maju dan ikut membantu Mas. Setelah boneka Abel berhasil dihancurkan oleh orang itu, ternyata si Mas berada di dalam boneka itu dan langsung menghantamnya. Dan terungkap kalau di dalam badan orang misterius itu ada semacam lapisan sihir pelindungnya. Kemudian orang itu bertanya kepada Mas, "Sihir apa yang kamu gunakan?" Mas pun menjawab kalau dia menggunakan sihir power atau sihir kekuatan. Lantas orang itu mengeluarkan cermin sihir yang dapat memantulkan semua jenis sihir. Kemudian orang itu mempersilahkan Mas untuk menyerangnya dengan menggunakan sihir terkuatnya. Dan duar, cermin itu hancur ditendang oleh Mas. Kemudian semua orang di sana tahu kalau sebenarnya Mas tidak punya kekuatan sihir. Setelah ditendang Mas, si orang misterius itu menyadari kalau Mas lah betul-betul orang yang dia cari selama ini dan memutuskan kabur untuk saat ini. Dan terungkap kalau si Innocento Zero itu adalah orang misterius bernama Selwar. Setelah kejadian itu, berpamitlah si Abel karena ingin mengantarkan Abyss ke rumah sakit, serta berterima kasih kepadanya dan menganggapnya sebagai hutang budi. Lantas teman-temannya Mas berusaha merahasiakan rahasia Mas. Kok di sana ternyata ada seorang murid yang mendengar semua itu dan ingin melaporkan ke guru-guru kalau Mas tidak bisa menggunakan sihir. Kemudian scene berpindah ke Selwar yang melapor ke ayahnya kalau dia sudah menemukan orang yang dia cari selama ini. Dan tamat. Selamat menyaksikan season 2-nya ya guys. Oke, segini dulu cerita kali ini lur. Semoga kalian terhibur. Dan sebelum kabur, subscribe channel ini dulu lur, supaya channel admin makin mujur. See you again in the next video.
Living scared, you know you dead. Walking